Halo teman semuanya, selamat datang kembali di channel kita Video WF. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Kita bahas ini soal masih PK ya, masuk ke di gelombang kedua ataupun gelombang satu kita nggak tahu ya, karena itu diacak semuanya. Dan di setiap orang itu juga berbeda nanti soalnya. Di day 1, day 2 nya berbeda ya, walaupun sama hari tesnya. Langsung aja kita bahas nomor 2. Diketahui barisan ini, dan barisan ini merupakan barisan aritmatika. Berarti kalau aritmatika, kita misalkan nih, aritmatika itu memiliki pola yang sama kan, penjumlahan polanya atau pengurangan. 2, 4, 6, 8 sampai seterusnya. Itu kita misalkan ya. Boleh 1 2 3 terserah teman-teman mau angkanya berapa. Di sini kita mau cari rumusnya gitu. Nah, jadi kalau beda di sini kan 2 4 kurang 2 kan di sini bedanya harusnya 2. Dari mana datang 2? Kita cobakan ketika 8 dikurang 2, ya kan? Dibagi dengan 1 2 3 bagi 3. 8 kurang 2 bagi 3. 8 kurang 2 kan 6. 6 bagi 3 2. Nah, itulah rumusnya gitu. Berarti ini rumusnya. Berarti bisa kita terapkan ke sini. Bagaimana cara mencari beda? Nah, beda yang pertama ini berarti Y kurang X, ya kan? Sama dengan cara yang kita tadi. Dibagi dengan 1 2 3 4. Dibagi dengan 4. Nah, ini kita misalkan dengan si P gitu. Terus yang kedua, Y kurang X dibagi dengan 1 2 3 4 5 6. Dibagi dengan 6. Itu kita misalkan dengan Q gitu. Oke, paham teman-teman semuanya? Ini beda yang kedua, itu adalah Q. Nah, jadi di sini A2 kurang A1. A2 rumusnya, rumus UN masih ingat teman-teman? UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kalau A2 berarti 2 kurang 1 kali B. A2 kan? Nah, maka rumus A2 sama dengan A ditambah N kurang 1. N kurang 1 jadinya berapa? Ya, 1 kan? 2 kurang 1 ya 1, berarti 1B. Paham sampai di sini? Karena B kita di sini adalah Q, ya ganti dengan Q. Ya kan? Berarti A yang pertama ya, ini B-nya ya, sorry guys. Bukan B yang kedua kita ambil. Nanti salah kalau salah ambil B. Nah, berarti A tambah P kayak gitu. Ya kan? Terus A1 di sini berarti A tambah 1 kurang 1 0 kan? Berarti A1 itu adalah A. Nah, terus yang kedua di sini B5 sama dengan B, ya kan? Ditambah 4B, gitu kan? B5, karena 5 kurang 1 kan 4. Maka B tambah B yang kedua, itu kita misalkan dengan Q tadi, berarti 4Q. Terus kalau B2 berarti B ditambah 2 kurang 1, 1 ya, berarti tambah B. Berarti B yang pertama itu, nah B yang kedua yang beda ya. Kalau B yang pertama ini angka pertama gitu, beda ya. Ini sama yang di angka yang ke beda sama angka pertama gitu. Jangan sampai sama itu B-nya guys. Berbeda B-nya, itu maksudnya. Agak beli juga ternyata kalau sama aljabarnya. Nah, berarti B yang kedua ini kita misalkan dengan Q. Hanya B itu yang kita bisa ganti karena kita ini angka awal, bukan beda ya. Nah, paham maksudnya? Nah, jadi di sini langsung aja kita kurangkan A2 kurang A1. Ya ganti, A2 kita adalah A tambah P. A tambah P. A1 kita adalah A. Ya, dikurang A. B5. B5 B tambah 4Q. Dikurang B2. B tambah Q. Ya kan? Ini kurang buat dua-duanya ya. Nah, berarti di sini, maka geser terus dia. Aduh. Berarti di sini A min A, ya kan? Terus B sama min B nantinya. Paham sampai di situ? Maka tersisalah P di atasnya. Di bawahnya 4Q dikurang dengan Q. Berarti 3Q. Nah, P di sini kita lihat ke atas tadi. Apa si P? Yang mana si P? P adalah yang ini kan? Boleh kita gantilah P itu 4. Oh, Y kurang X. Sorry guys. Y kurang X bagi 4. Dibagi 3Q. 3Q. Q di sini adalah Y kurang X bagi 6. Bagi 6. Ini bisa dicoret kan? Ini jadi sama-sama bagi 3. 1, 2. Oke. Nah, maka di sini Y kurang X bagi 4 kali 2 pindahin ke atas, Y kurang ke bawah gitu. Nah, maka ini bisa kita coret kan? Y kurang X, Y kurang X. Nah, tinggallah 2 per 4. 2 per 4. 2 sama bagi 2 kan 1 per 2. Nah, itulah hasil dari ini. Setengah. Paham teman-teman semuanya? Ya, lanjut kita nomor 3. Banyaknya bilangan bulat yang memenuhi pertidaksamaan. Ya, di sini kita harus bisa ya.
untuk mencari akar-akarnya. Kalau nggak bisa ya nggak selesai juga sih soalnya. Yang pertama x kuadrat kurang 2x kurang 3. Itu kita misalkan ini x, kita cari faktor-faktornya dulu. Ini x, kalau ditambah dia min 2, kalau dikali dia min 3 gitu ya. Nah, maka kita ubah di sini jadi min 3 plus 1, boleh nggak? Min 3 tambah 1, min 2. Oke. Min 3 kali 1, min 3. Wah, pas ya. Per gitu. Di sini di bawahnya 4x kuadrat kurang 5x kurang 6. Itu cari juga faktor-faktornya. 4x gitu kan. Terus di sini tetap min x kuadrat kurang 2 besar sama 0 ya. Ini pasti x. 4x kali x kan x kuadrat, 4x kuadrat. Terus supaya dia hasilnya di belakangnya min 6, berapa kali berapa kira-kira. Jangan sampai kebalik ya. Plus 3 dengan min 2 boleh ya. Dengan min 2. Jangan sampai kebalik nanti. Tapi kalau kebalik nanti, kalau di sini negatif, di sini plus, salah juga nanti kalau diselesaikan. Itu udah kita buktikan. Oke, nah dapatlah angka-angkanya. Kita carilah nilai-nilai x-nya semuanya. Yang pertama ini, x kurang 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3. Terus yang kedua, x tambah 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 1. Yang di bawah lagi 4x kurang 3. 4x tambah 3 sama dengan 0, berarti x-nya berapa? 3/4 gitu kan. Habis itu x kurang 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2. Min x kuadrat kurang 2 sama dengan 0, min x kuadrat sama dengan 2. Kalau x kuadrat aja min 2, ya kan. Berarti minnya diakarkan lagi. X saja berarti min akar 2 ya. Nah, kita bikinkanlah garisnya di sini. Kita bikinkan nilai x ini dari yang paling kecil dulu. Yang paling kecil tentu di sini adalah si min 1 ya. Min 1, terus baru akar min 2, kita perkirakan dia di sini. Terus siapa lagi? Habis itu 3/4 ya. 3/4 kita urutkan ya guys. 2 baru 3. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Pas data kita semuanya ya. Nah, jadi di antara 3/4 sama min 2 ini, angka positif dengan angka negatif pasti tengah-tengahnya 0. Nah, kita masukkan coba 0 ke sini, ke persamaan ini. Kalau kita masukkan 0, berarti 0 kurang 3 negatif ya. 0 tambah 1 positif. Negatif kali positif tentu negatif kali positif, negatif di atas. Kita mau cari tandanya aja. Kalau di bawah kita masukkan 0, 0 di sini tambah 3 positif. 0 kurang 2 negatif, positif sama negatif negatif ya. Terus di sini 0 di sini negatif hasilnya. Negatif sama negatif jadi positif. Berarti ini adalah negatif. Berarti daerahnya antara positif ini dan negatif ini maka adalah negatif daerahnya. Maka yang lain positif, ini negatif. Kayak gitu aja, guys. Oke. Nah, dari situ bisa kita buktikan siapa yang harus diambil gitu. Di sini kan besar dari 0. Berarti yang positif dong, yang positif. Karena dia besar sama, tandanya itu boleh kena ke sini. Boleh kena ke sini. Diambil itu boleh ya, batas-batasnya. Kalau dia besar aja berarti nggak boleh batas-batasnya. Maka di sini yang terambil adalah yang positif min 1. Bilang bulat ya. Kalau selain bilang bulat ini imajiner nggak diambil ya. Yang akar min 2. Terus di sini 3/4, di sini ada 2. Tentu 2-nya kita ambil. 3 enggak ya, karena 3 di daerah negatif. Tapi daerah negatif tadi ya. Sorry guys. Kebalik kita. Oh iya. Yang negatif daerahnya itu berarti daerah besar sama dari 0, berarti yang positif diambil. Oke. Udah benar ya. Min 1 sama 2 itu berapa buah bilang bulat? Ada 2 buah. Kayak gitu aja ya, agak ribet pembahasannya. Lanjut kita di nomor selanjutnya. 3 buah lingkaran bersinggungan luar satu dengan yang lain dan segitiga ABC dibentuk dengan menghubungkan ketiga titik pusat lingkaran. Berarti di sini kita harus bisa membaca soalnya dan kita deskripsikan dalam bentuk bahasa matematika. 3 buah lingkaran bersinggungan di luar satu dengan yang lain. Bersinggungan luar satu dengan yang lain gitu ya. Dan 3ABC dibentuk dengan menghubungkan ketiga titik pusat lingkaran. Oh, maksudnya gini. Ada 3 buah lingkaran. Ya kan? Kita bikinlah lingkaran 3 buah. Ini yang besar karena dia berbeda besar lingkarannya. A, B, C. Ini juga ada yang menengah kira-kira ya. Terus ada yang kecil. Nah, dari menengah itu tentu ada yang kecil. Anggap aja bagus lingkaran kita, guys. Nah, habis itu kita kasih titik di sini. Dan segitiga ABC dibentuk dengan menghubungkan ketiga titik pusat. Kita bikinlah 3 titik. Kita hubungkan mereka. Ya kan? Coba hubungkan.
taruh aja biar dia rapi. Ini A, B, C. Ini ketahuan nanti ABC-nya siapa. Kalau teman-teman selagi saya ngerol ABC, AB itu yang mana kira-kira guys? Hubungan antara siapa dengan siapa? Lingkaran paling besarkah dengan lingkaran yang paling kecil? Atau dengan lingkaran yang menengah? Karena dia ada 3 lingkaran kan? Nah perkiraannya berarti A, berarti dia karena dia paling panjang, tentu yang besar dengan menengah kan? Inilah yang 18. Gitu kan? Jari-jari si A ditambah jari-jari si B gitu 18. Itu maksud bahasa matematiknya. Terus A ke C berarti yang paling menengah ya, menengah. Menengah. B ke C yang paling kecil. A ke C 15 pas ya, menengah dengan kecil. Terus B ke C menengah dengan yang kecil, besar dengan yang kecil 15 pas ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa bikinkan jari-jari yang pertama kita kasih nama ya. Ini namanya R1, jari kedua R2, jari ketiga R3. Ini R3 ya. Oke. Kenapa 2 kali kita bikin? Nah, dari sini bisa kita bikinkan bahwasanya ketika jari-jari pertama ditambah jari-jari kedua itu adalah 18. Benar kan? Jari pertama tambah jari kedua 18. Itu ada di soal AB katanya kan. Kalau kita keluarkan R2-nya, R1 sama dengan 18 kurang R2. Nah, terus kita bikinkan lagi di bawahnya. Ketika jari-jari R1 ditambah jari-jari R3, R1 tambah R3, 15. Ya kan? Maka R1 kita ganti 18 kurang R2 tambah R3 sama dengan 15. Substitusi berarti ya. Persamaan ini ke sini gitu. R1-nya ganti. Nah, 18 pindah ke kanan jadinya min 3 kalau ketemu 15. Min R2 tambah R3. Sama-sama kita kali negatif aja. Kalau kali negatif ini jadi positif. Positif jadi negatif. Negatif jadi positif. Ya kan? R3 kurang R2 kurang R3 sama dengan 3. Berarti R2 sama dengan 3 tambah R3. Kayak gitu ya. Paham maksudnya? Nah, yang terakhir berarti R1 udah tambah R2, R1 tambah R3, R2 R3 lagi ya. R2 tambah R3. R2 di sini, R3 di sini. Berarti 9 ya. 9. R2-nya kita ganti dengan ini, kita substitusi lagi. 3 tambah R2, R3 tambah R3 sama dengan 9. 9 pindah ke kanan ketemu dengan 9, 3 pindahin ke kanan ketemu dengan 9, berarti jadinya 9 kurang 3, 6. R3 tambah R3, 2 buah R3. Maka R3 saja, 6 bagi 2 adalah 3. Yang ditanya adalah jari-jari lingkaran terkecil. Lingkaran terkecil itu adalah R3 tadi kita misalkan. Maka R3 adalah 3 di C kan. Gampang kan? Yuk masuk kita di soal yang terakhir. Proyeksi titik min 3, 2 terhadap garis ini. Proyeksi berarti artinya adalah tegak lurus, ya kan? Kalau nggak ada kata-kata proyeksi berarti dia sejajar gitu guys. Langsung aja di sini. Kita carilah gradiennya. Kalau tegak lurus gradiennya nanti M1, M2, M1 kali M2 sama dengan min 1. Itu rumusnya ya. Nah, jadi di sini untuk mencari gradien kita sendirikan Y-nya di kiri, terus siapa nilai di sebelah X gitu. Koefisien dari variabel X-nya gitu ya. Min 3Y sama dengan 14, 2X ke kanan jadi negatif, Y saja berarti min 14 per 3. Ini jadinya plus kalau dibagi 2X per 3 kayak gitu ya. Nah, maka gradiennya ketahuan di sini. M adalah 2 per 3. Ini M2 ya. Berarti masukkanlah ke rumus M1, M2 sama dengan min 1. M1 2 per 3 sama dengan min 1. Maka M1 adalah 3 per 2. Negatif ya. Terserah. Ini harus bisa teman-teman. Min 1 bagi 2 per 3 ya. Itu udah pernah dipelajari sih cara cepatnya di konten-konten sebelumnya di IG. Nah, maka dimasukkanlah ke rumus ini. Rumus ini teman-teman wajib tahu, rumus persamaan garis. Kalau diketahui titik dan gradien, Y kurang Y1 sama dengan M X kurang Y1. Ya kan? Kalau diketahui dua buah titik, berarti Y2 kurang Y1 per Y gitu kan. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1, X kurang Y1 per X2 kurang Y1. Itu kalau dua titik. Kalau dia satu titik, satu gradien, inilah rumusnya. Wajib tahu teman-teman. Kalau nggak tahu nggak selesai juga soalnya. Ini X, ini Y. Y kurang Y1 berarti Y kita 2. M kita min 3 per 2. Terus X kita di sini X1-nya diganti ya. Min 3 ketemu dengan min berarti plus 3. 2-nya kali silangkan ke kiri. 2Y kurang 4. Min 3X min 9 kalikan min 3 ke dalam. Maka 2Y sama dengan min 3X min 9
Min 4 jadi ke kanan jadi plus 4 ya. Maka min 3x negatif 5 ya. Per 2 untuk Y saja. Y-nya pindah 2Y-nya, 2-nya pindah ke kanan jadi pembagi kan, karena 2 kali Y. Nah, Y ini substitusikanlah ke sini. Boleh kita substitusikan. Ya kan? Nah, substitusikan berarti 2x kurang 3 kali Y. 3 kali Y berarti min 3x min 5 per 2. Ya kan? Sama dengan 14. Paham maksudnya? Nah, tinggal dikalikan aja ke dalam. 2x kurang min 3 kalikan ke min 3 berarti plus 9x per 2. Min 3 kali min 5 plus 15 per 2 sama dengan 14. Nah, 2x ini kali silang aja guys, boleh. 2x kali 2 4x tambah 9x per 2. Terus 14 dikurang 15 per 2. 2 kali 14 28. 28 kurang 15 13 per 2. Gitu aja. 4x tambah 9x per 2. Nah, di sini sama-sama ada per 2 per 2, coret aja itu. 4x tambah 9x. Nah, 13x sama dengan 13. Berarti x 13 kali 13 1 gitu. Dapatlah x-nya 1. Otomatis di D ya. Kalau di sini kan yang 1 cuman si D aja. Kalau mau dibuktikan juga boleh, terserah 1 ini substitusi kemana. Mau ke Y di sini, mau ke Y di sini, terserah. Boleh yang ini aja ya, yang gampang ya. Kalau substitusikan ke sini si X sama dengan 1-nya, maka Y sama dengan min 3 kali 1 kurang 5 per 2. Min 3 ketemu min 5, min 8 bagi 2, min 4. Betul kan? Min 4 di sini. Oke teman, sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa di subscribe ya, bagi yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang membutuhkan, semoga untuk tes kedepannya teman bisa lulus ya dengan hasil yang memuaskan dan dengan jurusan yang diinginkan. Oke, selamat berjuang. Jangan lupa berdoa dan ikhtiar. Tetap semangat, optimis, jangan kena mental saat tes. Kalau kena mental saat tes, maka apa yang kita udah pelajari bakalan hilang ya. Pede aja guys, karena jalan kita udah ada masing-masingnya. Thank you teman. Goodbye.